Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam olahraga. We are the champion. Kita kembali di channel Gilang Mono Official. Ini saya akan bikin konten lagi, menyambung konten yang tadi sudah saya bikin. Terima servis, apa namanya? Saya servis kembalinya bola bintik seperti apa. Nah, sekarang sama ya, melanjutkan tadi. Tadi kan hanya bola-bola isi, bola jalan yang apa namanya? Yang ada putaran, gesekan jalan, ada spinnya, dan ada yang semi. Nah, sekarang kita bermain gimana melihat datangnya bola dengan adanya putaran. Nah, dengan adanya putaran ini, dengan pakai bintik panjang, bolanya akan larinya bagaimana? Langsung aja, let's go, kita coba. Lu masukin, kacau. Guys, ya, ini langsung ke dalam praktek. Kalau kita servis, ada putaran side yang punya putaran, bola bintik ini datangnya, dia juga ada goyangan sedikit. Dia melawan putaran yang datang. Dia tek ngadu, dia kena bintiknya, tek, dia langsung lari. Tapi ada dua cara mengambilnya. Satu, kita tungguin langsung ambil, paham dengan putaran, tapi memang beresiko. Atau kita tungguin putarannya habis goyangannya, tunggu dikit, Pak. Tapi datangnya bola itu tergantung juga dengan service side-nya. Side-nya tuh yang putarannya isi atau putaran kosong. Kalau side-nya itu yang isi, dia akan tadi sama, akan ada kosongnya tapi goyang. Tapi kalau putarannya itu kosong jalannya tapi berbelok, dia akan ada begini, ada goyang, dia akan ada sedikit isi. Karena kosong menjadi isi menjadi kosong, itu adalah bintik panjang seperti itu. Tapi karena ada putaran, dia akan ada perbedaan goyangannya. Ya, kita coba ya. Ini saya coba dulu dengan yang isi ya, service side tapi isi. Datang bolanya kan kosong, jadi goyang. Nih. Bisa langsung di apa namanya? Ditunggu sambar atau tunggu dikit pak atau dikit pak gitu ya. Ini yang isi ya, nih isi ya, karena kalau ada putaran itu memang agak bolanya nih tunggu dikit. Kalau kita langsung ambil berbahaya karena kita ada putaran tuh, bola bintik itu dia akan sensitif pada saat kena putaran, kembalinya akan bergoyang sedikit apa ya, bolanya aneh lah kalau bisa dibilang. Apalagi yang bintik yang seperti udah diracik punya lah, itu lebih ngeri lagi jadinya. Nih isi, bisa juga kita balik mana. Nah, sekarang ya kita yang kosong, agak sedikit semi tapi kita siap, bolanya agak cepet. Nih kosong kan, dia akan ada sedikit isinya. Makanya hati-hati kalau kita udah servis lawan bintik itu, nggak usah yang heboh, yang servis biasa aja. Tapi ini hanya pengen mengetahui saja bahwa kalau kita yang belok-belok ini, bolanya juga akan goyang. Kalau kosong dia agak isi, kalau isi dia goyangnya kosong. Ya, kita pakai bacok kobra ya. Nih, tuh, bacok kobranya kosong. Kalau saya tadi naruh gini nih, pak, nyublek. Tapi kalau bacok kobranya kita isi, dia akan jadi kosong. Nih, sorry, goyang bolanya gini. Makanya tadi badan saya udah kayak denger lagu Wisnu Santika tuh. Nih, kosong bolanya. Karena kita isi, bacok kobranya yang isi, bolanya kosong. Tapi kalau bacok kobranya yang kosong, nih, dia kadang-kadang bisa ada isi dikit. Itulah yang harus dihati-hatikan pada saat kita bertemu lawan bintik, dangdut, ayu ting ting. Ya, jadi harus benar-benar tahu kembalinya bola, apa yang kita lakukan, datangnya bola itu kita harus tahu. Karena kalau nggak tahu, jadi kayak, aduh, lawan bintik stres, pusing, pala, ngeliur, ya kalau bahasa Bandung gitu-gitu. Jadi kita kalau kita tahu cara main lawan bintik, enak gitu loh. Makanya saya selalu bilang, tidak pernah mengatakan
bintik apa yang dipakai oleh master-master lah, bisa kayak Mulyadi, Haji Yuyu, misalnya yang Danny Lem, bintik proses atau saya tidak pernah mengatakan, karena kalau saya pikir itu adalah bagian dari kita belajar melawan bagaimana mengenali bola-bola. Itu maksudnya. Tapi hebatnya mereka tahu kadang-kadang nggak mau tampil karena memang berbahaya, bintiknya bisa segede ini guys, kayak balon. Jadi bolanya itu bisa ini, tapi ya hebat lah. Apa namanya? Inisiatifnya bagus. Nih. Tuh. Ini agak galak ya. Nih, kalah. Wah. Ada guys. Ya ini malah pelatihnya S3. Ya kan? Ini kalau kita nggak tahu nih, kita pasti belok-belok gini ya, kita nggak tahu nih. Bisa goyang-goyang sendiri bolanya. Apalagi kalau nanti dimainin sama Pak Dadang atau siapa gitu gini. Dak, diginiin. Di apa gitu kan, tahu ada teknik-tekniknya. Wah, itu bolanya bisa goyang-goyang. Makanya sebelum kita lawan bintik nih, kita udah siapin dulu. Kita mau lakuin apa servisnya. Kalau saran dari saya sih yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu yang belok begini. Biasa-biasa yang lurus, apa yang jalan atau yang isi. Nah, yang julus jalan isi tadi di konten sebelumnya udah ada apa namanya, sudah ada konten yang berikutnya tadi, sebelumnya tadi jelas ya. Nah, mungkin kameranya sini, kameranya nih apa, stay cool aja di depan dia, dari ujung dia cuman mau liatin ompongnya saya aja nih kameranya. Ya, nah guys, ya kita lihat ya, kalau saya belokin ya, datangnya bola, coba Pak, kasih jurus yang bergoyang Pak, bidiknya. Tuh, belum yang goyang lagi. Nih, tuh, kalau kena bintik yang itu bolanya bisa goyang banget guys. Tuh, beda. Tapi kalau kita lurus-lurus aja nih, yang bintiknya juga nggak bisa bergoyang-goyang juga, dia lurus-lurus aja. Nih, lurus aja. Dia nggak bisa mau ngapa-ngapain. Tapi kalau kita yang belok-belok, kitanya juga bisa ikut gelok, sampai goyang-goyang semua, mau ini badan kita. Nih. Gitu ya, jadi harus tahu lawan bintik. Ya, yang backhand pun sama, kalau yang muter-muter nih. Kalau kita tunggu dikit, tuh bahaya kan, ini pokoknya kalau kuncinya putaran isi, dia kembalinya kosong goyang. Kalau putarannya isi, kalau putarannya kosong dia goyang, ada isinya karena ada putaran jalan. Jadi itu bintik panjang itu kayak gitu. Pada kita ngasih bola isi, dia kembalinya kosong. Kalau kita ngasihnya bolanya jalan, ada putaran spin, dia datanya agak isi. Tergantung juga apa namanya, kan tadi saya bilang bintiknya Pak Dadang itu juga yang bisa dibilang yang normalnya bintik panjang. Kalau yang sudah lebih gede atau lebih macam-macam, itu kualitasnya lebih goyang, lebih isi, dan lebih kosong. Makanya kalau kita tidak tahu sedikit dari putaran bintik itu, wah itu bisa pusing, bisa kita kayak orang bingung, lari sana lari sini, bolanya bisa begini, bisa begitu. Dan saya pernah merasakan langsung lawan Danny Lem pada saat dulu saya pernah korban juga. Dan teman-teman saya juga banyak, termasuk banyak lah pemain-pemain nasional yang kadang-kadang kalau nggak tahu lawan bintik gini kan biasanya latihan surat tahu ketemu gini, nggak sabar, dipikirnya gampang, ternyata bisa jadi korban. Karena bahayanya itu, apalagi yang belum masih mau, saya maaf belajar pingpong, mau kenal pingpong, kadang-kadang kan pasti pusing ketemu bintik gini. Jadi harus tahu dulu cara-cara datangnya bola, kembalinya bola kayak gimana.
Nah, nanti setelah saya bikin yang belok-belok gini, nanti akan ada lagi cara main. Nanti misalnya habis spin, dia begini harus bagaimana, naruh dulu, apa jangan habis spin, digiriin kita spin lagi, buset itu tangan bisa patah bolanya, apalagi kalau bintiknya bintik yang super isi, yang master bintik itu, panjangnya yang bintik itu, wah itu bisa patah nih, kayak nggak boleh nih kayak gini nih, oh satu aja udah isi tuh, bayangin nih, satu, dua, pasti begitu. Makanya kalau nanti itu next konten ya, ini paling bagus nih, baru kesanain, itu paling bagus seperti itu kalau lawan bintik. Kalau begini nih, oh ya coba nih, satu, dua, bisa patah guys, kita ngangkatin spin gitu. Mau tangan kita sekencang apapun, kalau kita nggak tahu cara ininya, ketemu bintik yang memang apa namanya, panjangnya yang ini, bisa berabe. Ada bukti nyata di dunia, Chen Meng juara 1 dunia guys, juara 2 dunia bisa kalah dengan pemain India yang bintiknya bintik panjang. Karena mungkin kurang tenang, mungkin kurang sabar gitu loh. Mungkin lagi suasana hatinya lagi emosi, lagi apa, bisa kena goyangan dan nggak sabar, bisa kena juga guys. Apalagi yang kita yang sama yang coba-coba atau bergaya, mungkin terlalu nganggap enteng atau apa, hati-hati, bahaya. Makanya lawan bintik ini bagian dari kita sambil belajar melihat datangnya bola, mengenal bola lebih dalam lagi, lebih bagus lagi sebenarnya ya. Oke, coba lagi Pak ya. Nah, tuh guys, enak ini. Tunggu, tunggu dikit. Arahin ke sana. Jadi harus bener sabar, tenang, yakin dengan datangnya bola, harus tahu ya. Kalau kadang-kadang colong gini nih, colong ke sana, karena dia pasti begini nih, pasti dia ngandelin begini. Atau ada yang spinnya bagus, ngangkat, kita kasih sini lagi. Itu nanti next lah ya, untuk next konten akan ada itu. Nah sekarang tadi dua tadi ya yang perlu diperhatikan, kalau belok side ini maupun ini yang isi, datang bolanya goyang kosong banget kalau service kita isi setnya. Tapi kalau service kita setnya kosong, datangnya bola goyang, dia bisa agak isi ya. Ini sebenarnya Pak Dadang belum begitu yang serius ngasih bolanya yang kualitas. Kalau Pak Dadang udah serius atau yang pemain-pemainnya yang udah serius, bolanya bisa macem-macem. Banyak banget teman-teman saya yang bukan teman ya, masih bisa dibilang senior lah, umurnya udah 40 tahun ke atas. Ada Eka Killer, ada siapa, Mulyadi, Haji Yuyun, Denny Chop, Denny Blocker, apa banyak banget lah pemain bintik-bintik yang memang ahli-ahlinya. Saya nggak begitu kenal. Ya saya melihat betul, langsung saya ngeliat ada penanak didik saya dulu, Tony, melawan mereka, benar-benar kebingungan. Yang tadinya dia lawan bintik, lawan pemain serang itu bagus, ketemu lebih itu kayak orang linglung. Karena mungkin karena nggak terbiasa, karena nggak ada pas sparring, bisa juga, atau memang dia tidak memahami. Kalau tidak memahami, juga pasti bahaya. Tapi kalau yang mungkin sudah sekali kalah dulu, pernah ada Fikri, anak didik saya dulu, teman dulu ya, saya sudah nggak disetahun lagi dulu. Pertama dia kalah lawan siapa tuh, Mulyadi. Pada saat dia pelajarin, dia tunggu bola. Saya ngelihat jaga di belakang tuh di Jakarta. Memang nggak segampang itu. Capek mikirnya. Harus sabar. Kapan kita mukul, kita harus stop lagi. Gitu gini. Harus servis apa? Saya bilang, Bik, lo kalau mau servis kencang, spin kencang, lo servis isi aja. Datangnya Mulyadi pasti dia kosong. Kamu hantam. Pada saat Mulyadi hantam, dia masuk lagi. Lo jangan ngantuk, lo cok aja dengan sesantai mungkin. Gak usah kasih putaran, lu masuk aja. Nah itu Mulyadi bingung antara dia mau nyerang atau mau hajar lagi. Itu tapi nggak segampang itu. Ngomong enak, tapi pada saat praktek di lapangan susah. Emang makanya saya oke juga sih, saya bisa salut juga. Memang Mulyadi bisa dijulukin master bintik itu karena memang banyak banget juga korban-korban yang kalahin. Tapi pada saat dia ketemu orang yang paham,
ya mohon maaf sekali Mulyadi juga kebingungan, kesusahan. Makanya kadang-kadang dia ngelawan siapa gitu, kadang-kadang bingung mau ngapain. Itu yang sudah paham. Yang tidak paham, waduh, itu bisa stres. Bahkan saya pun sekarang sudah paham begini, belum tentu saya menang enak. Bisa jadi juga saya bisa repot, bisa kalah juga. Karena itu harus butuh fokus, butuh panas. Saya juga butuh stabil pukulan. Kalau nggak salah dikit bisa melayang. Mulyadi kan juga bisa mainin bola gini. Bahkan Haji Yuyun, siapa Denny Blocker, mereka juga hebat-hebat gitu loh. Hebat padahal mati mengain apa bintiknya. Dia juga belajar ngikutin spin forehandnya dan ditampil-tampil di seluruh pertandingan di Indonesia. Saya pikir keren sih. Saya maksudnya bisa dibilang saya respect sama mereka. Banyak yang suka apa ini bintik proses, tapi kalau saya lebih mohon maaf, saya bukan sok baik atau bukan, tapi memang itu saya seperti itu karena saya tidak pernah protes mereka. Saya tidak pernah mau protes bintik-bintik yang proses yang aneh. Tapi kalau yang dia bintiknya ada bolong, nggak ada terus dimainin, nah itu saya nggak suka. Itu udah nggak benar. Tapi kalau masih ya ada yang putih, katanya ada yang ini, ya sudah. Itu kan mungkin apa namanya kreatif mereka. Ya kita kalau mau memang hebat ya kita lawan, kita harus menang. Kalau kita kalah ya berarti kita harus belajar lagi. Saya mikirnya seperti itu. Jadi ketemu bintik kita jangan lawan dengan emosi, kita lawan dengan akal, kita lawan dengan pikiran bagaimana cara melawan mereka. Dan itu akan menjadi sesuatu yang unik dan seru untuk tenis meja. Jadi banyak banget komunitas tenis meja yang bermain tenis meja bintik itu sangat banyak. Dan menghemat tenaga juga untuk para mungkin bos-bos pakai bintik. Itu kan buat napas bagus, tapi dia belajar buat spin. Menurut saya sih keren sih. Hidup ya, mudah-mudahan bintik Indonesia makin maju, makin ramai. Ya terus saja berjuang, semangat sama-sama kita berjuang, menikmati bermain tenis meja. Kita bertarung, yang hebat juara, yang kalah latihan lagi semuanya. Ya, oke. Mohon maaf apabila konten ini banyak ngomong, bicara, karena memang saya udah lama, saya banyak banget request disuruh bikin lawan bintik ini. Cuman saya tidak pernah mau, karena kenapa, saya takut menyinggung. Takutnya nanti ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, karena memang lawan bintik itu tak segampang itu gitu loh. Lagunya Anggi Marinto, tak segampang itu. Nah itu, jadi dilihat aja gampang, ngomong enak, ini isi gampang. Tapi memang seperti itu teorinya, cuma prakteknya nggak seperti itu juga. Kita harus siapin kaki, mata, ini semua. Sabar kita, ada saat bolanya belok, kena kita bola spin isi, dia begini, datangnya bola bisa isi, kita harus bener taruh, karena kita habis spin gini, dia begini, kita spin lagi. Taruhan mobil juga saya taruh bed, kalau ketemu Mulyadi kita spin gini, dia begini, putarannya tinggi nih, dia gini, kita spin lagi, kalau bisa masuk, istilahnya kita berani bertaruh lah, itu pasti nyubleknya nggak kira-kira bisa di sini nih, karena itu putarannya itu udah nggak normal, maksudnya putaran tinggi. Makanya itu harus taruh habis itulah makanya seninya. Makanya saya bilang itu belajarnya seperti itu. Nah kita ketemu bintik itu kita jangan apa, kalau saya ya orang beda-beda, ada yang gak suka apa ini bintik, apa ini. Saya sih enggak, saya selalu berpikir kita belajar melawan mereka, walaupun seaneh apapun sih ini kita belajar, karena kalau kita tahu seru jadinya ya. Dan mereka pun juga senang kan kalau mereka main, kita protes juga kasihan juga kan, sebenarnya bukan kasihan sih, maksudnya kan mereka mau cari keringat, cari main, mau seru-seruan. Nah, kita kan juga belajar. Toh juga mereka pertandingan kejurnas sport juga nggak main kan, jadi is okay lah menurut saya gitu. Jadi kita win-win solution, semua senang, dan Pingpong tenis meja makin rame, makin maju, kita semua belajar jadi lebih baik semuanya. Oke, menurut saya cukup dulu ya konten ini ya. Nggak banyak praktek, hanya sedikit teori putaran aja, banyak ngomong mungkin, mohon maaf apabila kekurangan itu, jadi mohon dimaafkan. Sampai ketemu nanti mungkin di konten selanjutnya. Konten apa nanti mungkin lanjutin cara pendek, atau mungkin saya ada request lain lagi, mungkin nggak tahu berubahnya apa, mungkin Pak Dadang masih pakai baju yang sama ya, yang lanjutin yang tadi, tapi pakai 2 konten guys. Saya kalau digabungin 50 menit puyeng palanya, yang nonton juga apaan sini, kayak nonton film series saja kan gitu. Jadi kita sama-sama oke lah, sama-sama mudah-mudahan nyaman, bermanfaat semuanya. Oke Pak Dadang, thank you Pak ya. Sampai ketemu nanti di konten selanjutnya ya. Untuk para pencinta yang ingin lagi order jersey GMO, karet, baju, semuanya
semua ready ya. Nih semua ukuran yang saya pakai pun ready, dari XS sampai 3XL semuanya ready. Sepatu pun juga ready semua. Yang ingin apa, langsung aja kontak ke WA admin yang ada di layar guys ya. Jangan ragu-ragu, penasaran pengen karet apa, butuhnya apa, langsung aja kontak. Oke ya, cukup dulu, capek juga guys ngomong terus ya. Jadi yang konten kedua ini lebih banyak ngomongnya. Yang pertama masih ada banyak praktik, tapi yang kedua ngomongnya banyak. Tapi mudah-mudahan tidak menyinggung, tidak melukai perasaan orang, dan bisa semua senang, bisa sama-sama belajar dan bermanfaat buat semua banyak orang ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. We are the champion.